Saudara yang mengasihi Tuhan, ada beberapa dari antara kita yang memang berjaga-jaga dan berhati-hati dan itu tidak salah dan tidak boleh disalahin, saudara. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu dan berita-berita yang bisa menakutkan kita, saya mendorong setiap saudara untuk tidak mudah panik, ya, takut, cemas, khawatir, saudara. Dan kita tahu kalau kita terlalu khawatir, malah daya tahan tubuh kita turun. Ya, justru, saudara jangan lupa ada ayat yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, a merry heart is a good medicine. Ada seorang hamba Tuhan sekian abad yang lalu, namanya John G. Lake. Dan dia melayani di Afrika Selatan ketika terjadi plague di sana, saudara. Dan di dalam usahanya menolong orang-orang yang ada di sana bersama dengan seorang rekan misionarisnya, orang Belanda. Para dokter, para tenaga medis heran karena dia sudah menolong begitu banyak orang. Dan dia kelihatannya oke-oke aja, baik-baik aja. He's fine, he's doing fine. Ya, dan mereka bertanya, what happened to you? Apa obat yang kamu punya? Apa penangkal daripada penyakit yang jahat ini yang kamu punya? Dia bilang, we only have a simple faith, katanya. Kami cuma punya iman yang simple, iman yang percaya bahwa perlindungan Tuhan beserta dengan kami. Saya enggak suruh saudara kemudian konyol, mana coronanya, mana, saya enggak takut. Enggak, saudara. Ya, kita tetap harus beriman, percaya, tapi juga bijaksana. Setuju enggak, saudaraku? Yesus bilang kalau kamu pergi berperang, hitung jumlah pasukanmu, hitung jumlah pasukan lawanmu. Kenapa? Supaya kamu nanti ketika berperang, kamu ada dalam kemenangan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia menyertai kita dan Dia bersama-sama dengan kita. Dan kalau Dia menyertai kita, meskipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, aku cuman menonton aja, kata firman Tuhan. Oleh sebab penyertaannya buat kita semua. Nah, saudara, karena itu pagi ini saya mau share kepada saudara sebuah kebenaran yang saya mau boasting, ya, bangkitkan, ya, encourage saudara. Karena memang saudara, saya membaca sebuah tulisan dampak daripada virus corona memang bisa mengarah kepada ekonomi yang kemudian mengalami tantangan, ya. Dan kita sudah tahu bagaimana dolar naik, euro naik, ya. Saudara, otomatis kalau ekonomi melemah, yang utang ya tetap harus bayar, ya, itu yang bisa jadi masalah. Tetapi percayalah, kita yang bersama dengan Tuhan, justru di tengah-tengah tantangan yang seperti ini, kita membuktikan bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Dia. Amin, saudara. Nah, saya ingin ajak saudara untuk membaca dari kitab Kejadian, pasal yang pertama. When we start with the one. Ayat ini berkata, saudara, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, in the beginning God. Ya, kalimat pertama daripada Alkitab kita. This is the first line of our Bible. Ya, saudara, the first sentence. Ya, the first phrase. Penggalan kata ini begitu dahsyat, saudara. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, kalimat pembuka ini kalimat yang very strong, dan ini yang kita harus terus bawa ada dalam kehidupan kita, dan kita jadikan prinsip kehidupan kita. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, mimpikah, cita-citakah, harapankah, pekerjaankah, proyekkah, sebut apapun itu, pelayanankah, semuanya saudara harus kita awali, harus kita mulai bersama-sama dengan Dia. Setuju gak saudaraku? Amin. In the beginning, pada mulanya, pada awalnya, God, ya, Allah, pada mulanya Allah. Saudara, para teolog atau para guru Alkitab menafsirkan bahwa antara Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, ayat 1 itu berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam kekekalan di mana
belum ada apapun kecuali pribadinya, yaitu Allah sendiri. Maka penciptaan dimulai, saudara. Tentu saja para penafsir Alkitab mempercayai yang pertama diciptakan itu adalah malaikat Allah dan para malaikatnya. Ada berapa banyak malaikat yang diciptakan? Tidak ada yang tahu. Alkitab hanya menulis the multitude of angel. Ya, begitu banyak malaikat itu. Bisa jutaan, bisa triliun, ya billions upon billions, kita nggak tahu saudara. Lalu kemudian mulailah Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ya, Tuhan menciptakan pada mulanya langit dan bumi. Tetapi yang saya mau tekankan prinsip pagi hari ini adalah, saudara jangan pernah melakukan apapun tanpa Tuhan. Setuju enggak saudara? Jangan pernah menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Kenapa tiap pagi kita bangun kita harus berdoa terlebih dahulu? Karena itu adalah tanda bahwa kita tidak akan berjalan, tidak akan memulai hari itu tanpa penyertaan Tuhan. Musa berkata, kalau engkau tidak menyertai kami, kalau engkau enggak suruh aku untuk jalan, aku enggak akan jalan. Ya, sebab jaminan hanya ada ketika kita disertai oleh Tuhan. Jaminan hanya ada ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Dunia ini memang penuh ketidakpastian. Nah, ketika kita memulai, saudara, segala sesuatunya bersama dengan Dia, maka apa yang terjadi, saudara? Ada kekuatan. Ayat yang berikutnya berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu disebut begini, saudara, dan bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Bumi belum berbentuk, itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan aslinya berkata, bumi dalam keadaan kacau balau. Ya, kok aneh ya Pak, ayat 1 bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa Tuhan menciptakan bumi yang kacau balau? Tidak, saudara. Makanya sekali lagi hamba-hamba Tuhan yang mempelajari Alkitab percaya bahwa antara ayat 1 dan ayat 2 di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu ada satu masa yang tidak secara detail memang dituliskan di situ, tapi diungkapkan di beberapa bagian dari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita. Singkatnya saudaraku, bahwa kita tahu bahwa kemudian di langit, atau lebih tepatnya in the heaven dikatakan. Heaven itu bisa sebuah sphere ya, yang spiritual sifatnya, dunia rohani, di mana kemudian terjadi pemberontakan. Pemberontakan siapa Pak? Pemberontakan yang dilakukan oleh Lucifer. Ya, jadi malaikat yang banyak itu Alkitab juga menulis dipimpin oleh 3 penghulu malaikat. Ya, archangel, 3 penghulu malaikat. Ada penghulu yang lain lagi enggak? Kita enggak tahu. Tapi yang Alkitab catat 3 itu. Gabriel, Mikael, dan Lucifer. Ya, ada 3. Nama Lucifer itu sebetulnya bagus, saudara. Nama Lucifer itu sang terang, bagus. Ya, bahkan ada salah satu hamba Tuhan di abad pertama yang namanya tuh Lucifer, ya. Hanya kemudian sekarang selalu dikaitkan nama itu dengan iblis. Nah, Lucifer yang kemudian pingin jadi kayak Tuhan. Lebih tepatnya bukan pingin jadi kayak Tuhan, pingin jadi Tuhan. Kita tahu kemudian dilempar ke bumi ini. Dan menurut tafsiran para teolog, dialah yang memporak-porandakan dunia ini. Makanya saudara, ada orang tanya, lupa ketika Adam dan Hawa ada di bumi ini diciptakan, itu apa bareng-bareng sama dinosaurus ya Pak ya? Dan ilmu pengetahuan tidak salah, iman kebenaran firman juga tidak salah. Alkitab tuh enggak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Saudara, Alkitab mengkonfirmasi even science, ilmu pengetahuan. Jadi kita percaya bahwa binatang-binatang purba sudah ada sebelum Adam ada. Dan kejatuhan Lucifer memporak-porandakan dunia ini, bumi ini lebih tepatnya, dan seluruh isinya, sehingga kemudian mereka itu sudah tidak ada lagi. Jadi ketika roh Allah melayang-layang, bahasa Ibraninya tohu va
bohu. Ada yang mahasiswa sekolah Alkitab supaya nggak lupa mereka bilang tahu bakso supaya ngingetnya gampang. Tohu fa bohu, ya. Dunia dalam keadaan kacau balau. Nah, di tengah keadaan yang seperti itu, Alkitab berkata begini, Roh Allah melayang-layang di atas segala kekacauan itu. Roh Allah berada above, ya, di atas, Saudara. Segala hal yang enggak bagus itu, kegelapan menutupi samudera raya. Keadaannya memang betul-betul mengkhawatirkan, kacau. Kacau ya artinya enggak teratur ya Saudara. Tetapi Alkitab berkata Roh Tuhan ada di situ. Rohnya yang adalah kuasanya, rohnya yang adalah pribadinya. Rohnya itu saudaraku mengatasi segala sesuatunya itu. Dan kalau rohnya ada, saudara, maka kekuatannya akan dinyatakan. Itu sebabnya kenapa kita tiap hari di dalam kehidupan kita, tiap saat di dalam kehidupan kita, kita harus memastikan, firman Tuhan berkata begini, setiap anak-anak Allah itu dipimpin hidupnya oleh Roh Allah. Pastikan hari ini saudara enggak jalan sendiri, tapi Roh Kudus menyertai saudara. Amin saudaraku. Itu sebabnya kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus. Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata, berbicaralah ia katanya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan apa saudara? Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Kita terbatas manusia saudara. Kita manusia itu fragile istilahnya, rapuh saudara. Buktinya kita kena virus, terpapar virus yang bahkan kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang kita. Kita bisa sakit ya. Kalau saudara daya tahan tubuhnya lagi rendah, jangankan corona saudara. Ya, flu biasa aja saudara bisa kena. Betapa fragile-nya kita, betapa rapuhnya kita. Tapi puji Tuhan ayat ini bilang bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Apa yang jadi jaminan buat kita? Yaitu kalau Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau rohnya beserta dengan kita. Kisah 1 ayat 8 berkata tetapi kamu akan menerima apa saudara? Kuasa. Katakan kuasa, 1, 2, 3. Lebih keras, 1, 2, 3. Saya enggak dengar, lebih keras lagi, 1, 2, 3. Teriakkan ke telinga sebelahmu, 1, 2, 3. Kuasa, haleluya, amin. Kuasa itu dunamis. You shall receive dunamis. Ya, akar katanya sama dengan dinamis, dinamo, dinamit. Makanya orang kalau penuh Roh Kudus itu bergairah dia saudara. Ya nyanyinya enggak memble-memble gitu, nyanyinya semangat ya, bergairah. Kenapa? Dinamit, dinamo, dinamo menghasilkan arus listrik. Dan dinamis. Dan saya suka kata antusias. Karena kata antusias datang dari dua kata dalam bahasa Greka, en dan theos. En theos, enthusiasm. En itu di dalam, theos itu Tuhan. In God. When God resides in your life, when God in you. Kalau rohnya menyertai engkau, engkau akan antusias. Amin saudaraku. Ya bijaksana harus. Boleh enggak Pak kita pakai masker? Boleh ya. Boleh enggak hand sanitizer? Boleh. Boleh enggak mandi tiap 2 menit? Itu merepotkan. Tapi jaga kebersihan, apa kalau enggak ada corona kita jorok-jorokan aja? Enggak juga kan, betul enggak saudara? Dan yang namanya virus, dunia ini udah banyak ngalami saudara. Masih ingat flu burung enggak? Di mana yang hobi-hobi burung menangis saudara waktu itu. Takut burungnya disingkirkan, takut menulari masyarakat. Masih ingat sapi gila, penyakit sapi gila masih ingat saudara? Iya orang takut makan daging. Lalu ada virus lagi, virus babi ya waktu itu kalau nggak salah ya. Yang menghinggapi peternak babi, khawatir. Dan saudara nggak berani makan babi, coba hari ini. Saudara makan samcam enggak?
Saudara makan baikot enggak? Iya, kita ini sudah menghadapi banyak saudara. Loh kok corona? Kok bisa ada lagi yang lain? Corolla bisa datang. Ya saudara, nah, yang penting prinsip dalam kehidupan kita harus benar. Nah itu tadi pagi saya doa, Tuhan aku berdoa, aku minta roh-Mu menyertai. Aku minta minyak yang baru, urapan yang segar, bukan hanya karena saya hari ini pelayanan. Kalau enggak pelayanan pun juga enggak apa-apa, tiap hari saya berdoa seperti itu. Karena bukan kuat, bukan gagah, dan kalau kuasa dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Dan kemudian apa? Kamu menjadi saksiku. Saudara, kapan orang bisa lihat bahwa orang percaya itu disertai Tuhan? Justru di saat-saat sukar seperti ini, betul enggak saudara? Ya di saat dimana tidak ada kepastian orang bilang heran ya. Ya pasti kita kena dampaknya, pastilah saudara ya. Beberapa gereja di Jakarta hari ini enggak ada ibadah. Mereka ibadahnya live streaming ya. Nanti pas lagi persembahan, siapkan key BCA-nya, saudara kita akan berdoa. Saudara bisa transfer dari rumah saudara. Enggak ya. Saudara, khotbahnya live streaming. Ya karena himbauan dari pemerintah. Saudara tahu enggak? Beberapa bulan yang lalu di Singapura sudah enggak ada ibadah. Ya, sahabat saya punya ada gerejanya ada di Singapura. Dia bilang, "Bro, sudah hampir 3 minggu enggak ada ibadah di gereja kita di Singapura." Ya, bahkan salah satu gereja besar di Singapura juga enggak ada ibadah. Nah sekarang di Jakarta, saudara, 2 minggu berturut-turut ini, ya enggak ada ibadah, jadi pakai live streaming. Saya berdoa Surabaya dapat kasih karunia, dapat favor Tuhan. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya kalau kita di rumah enggak apa-apa, tapi kan kalau enggak kumpul gini kan enggak enak, betul enggak saudara? Ya, coba kasih tahu dulu kiri kanan sambil senyum bilang, enggak ada lo enggak rame. Bilang gitu saudara, enggak ada lo enggak rame. Amin saudara. Kita sudah seminggu enggak ketemu, kita ingin ketemu. Oh ya anyway satu lagi saudara, dalam rangka hidup dengan bijaksana ini saudara, kalau kita saling memberi salam, saya dihimbau sama sinode, pakai salam sehati aja katanya. Ya tolong jangan tersinggung, minta maaf ya saudara. Jadi ya untuk pencegahan supaya saya ini tipe orang yang people person saudara. Saya senang jabat tangan orang, saya senang tepuk pundak orang. Ya saya senang bahkan kadang kita rangkul orang, senang tapi ya untuk kebijaksanaan ya saudara, saran. Maafkan kalau para pekerja itu kasih salam begini, ini salam sehati karena tangannya ditaruh di hati. Shalom, selamat pagi, silahkan masuk ruangan. Mohon maaf saudara, jangan merasa ditolak ya saudara. Saya mau salaman kok enggak boleh Pak. Ada yang kemarin, ini saya sendiri ngalami saudara. Kemarin saya beli buah sama istri saya. Ketemu teman saya, ya tapi dia pakai masker. Nah karena dia pakai masker separuh wajah hilang. Ya maksudnya saya enggak lihat. Tapi saya lihat matanya, dia lihat saya lihat dia, saya lihat matanya, saya tahu dia, ini orang kenal saya. Ya kan saya nggak pakai masker, saya senyum. Lalu mungkin dia sadar, dia buka maskernya, benar teman saya. Nah tanpa sadar saya salaman dong, saudara. Saya kasih tangan saya, dia kayak bingung. Antara mau salaman sama enggak, tapi karena saya udah gini, akhirnya sungkan-sungkan dia pegang tangan saya. Tapi saya tahu megangnya itu dengan ada sedikit rasa takut gitu. Lalu saya sadar, oh iya ya udah habis itu ya. Jadi kalau nanti saudara datang, saudara pulang, selama kita ada acara, saudara, selama kita ada ibadah, kita pakai gaya Jepang aja, amin saudara. Hai, Yesus Kristus memberkati. Yang penting ketulusan hati, enggak apa-apa ya saudara ya, enggak apa-apa ya. Yang enggak apa-apa coba angkat tangan saudara. Terima kasih buat terima kasih ya. Tokopedia nomor 1, bukan itu Korea ya saudara. Kamu akan menjadi saksi kata firman.
Biarkan orang melihat saudara. Oleh penyertaan rohnya, saudara berbeda. Apakah cuman kekuatannya? Ternyata juga terang. Ayat itu berkata pada mulanya, Tuhan menciptakan langit bumi belum berbentuk kosong. Lalu berfirmanlah ia. Oleh penyertaannya, oleh rohnya, terangnya datang. Dan terang itu membuat kita punya daya pembeda. Tahukah saudara bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup di dalam kegelapan. Makanya kalau gelap tiba-tiba lampu ini pada mati saudara. Kita jadi gak enak gitu. Suasana hati kita juga gak enak. Masih ingat ya waktu Natal kemarin ya saudara ya. Kalau di rumah tiba-tiba lampu mati, kita ngomong apa saudara? Loh masih ingat. Nadanya turun betul, blep, loh. Begitu lampunya nyala, lah. Atmosfernya beda betul gak saudara? Karena kita memang tidak diciptakan untuk di dalam gelap. Itu sebabnya toko yang surem, resto yang surem, mall yang surem. Kita gak suka saudara. Kita suka tuh yang terang, yang jelas. Ya makanya seringkali orang bilang, Pak kalau ngomong terang-terangan aja. Nah itu saudara, jangan ada yang disembunyikan. Kenapa? Kegelapan itu membuat segala sesuatunya seperti tertutup. Ya makanya hubungan yang gak benar itu disebut hubungan gelap. Enggak dibilang, Pak itu pria itu terlibat hubungan terang Pak. Enggak. Affair dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya hubungan apa? Hubungan gelap. Kata orang Medan, dia terlibat hubungan gelap Pak. Apa dia dari Afrika sehingga dia gelap? Oh bukan Pak, bukan kulitnya, jenis hubungannya gelap. Tersembunyi, sembunyi-sembunyi, enggak mau dilihat orang, enggak mau ketahuan orang. Dosa itu adalah merupakan manifestasi daripada kegelapan. Dan ketika roh Allah ada bersama dengan kita, saudara. Ketika kita memulai segala sesuatu bersama dengan dia, maka ada apa saudara? Akan ada terang, akan ada kejelasan. Ya. Nah, 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Masih ingat ya? Buminya belum berbentuk, kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Makanya Tuhan menciptakan terang. Let there be light. Jadilah terang. Boom, terang jadi saudara. Berubah tiba-tiba suasananya, totally different. Betul-betul berbeda. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Baca sama-sama, di dalam apa saudara? Hati kita. Jadi sebelum ada Tuhan, sebelum dia hadir di dalam hidup kita nih hati kita gelap, pikiran kita gelap. Akhirnya kita mata gelap, saudara. Ya, orang gelap tuh kayak orang buta. Orang buta tuh jalan bisa nabrak-nabrak, saudara. Makanya segala aturan ditabrak, ya saudara. Segala sesuatu yang udah bagus ditabrak, dia bikin kekacauan. Karena nggak punya daya pembeda juga nggak bisa bedain mana duitnya orang, mana duitnya dia, mana hartanya orang, mana hartanya dia, mana istrinya orang, mana istrinya dia. Dia nggak bisa bedain. Tapi kalau terang itu menyala dalam hati kita, supaya apa tujuannya? Kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Startnya dari mana saudara? Dari hati kita. Dari pola pikir kita, dari diri kita. Barulah kemudian Yesaya 60, Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah. Muncul perintahnya saudara. Menjadi teranglah. Baca 1, 2, 3. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, lihat ini saudara. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi apa? Kenapa orang panik saudara? Karena gak punya pengharapan. Karena takut. Panik corona mau datang. Waduh, supermarket
kehabisan barang, masker habis, sanitizer habis. Apalagi yang habis, termasuk makanan. Kemarin saya ke Hoki, saudara. Mau beli apa? Habis pak, beli apa? Habis pak, diborong siapa yo? Pada hari biasa ya enggak gitu. Panik, please jangan panik ya saudara, amin. Iya, saudara enggak dalam gelap, saudara dalam terang. Lu buat jaga-jaga enggak boleh? Boleh. Tapi enggak boleh panik, segala sesuatu yang kita lakukan karena kepanikan, banyak salahnya daripada benernya saudara. Satu kali di sebuah ibadah di gereja kayak kita gini, tapi itu di salah satu gedung di Jakarta. Mereka lagi puji-pujian, saudara, lagi sukacita. Tiba-tiba seluruh gedung itu lampunya mati. Blub, 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 blub. Di gereja itu juga mati, blub, gelap total, saudara. Karena gelap total, ya anak-anak teriak, jadi pada rada kayak bingung gitu. Nah, tapi pengelola gedung bagus, saudara. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, 10-20 detik lah. Belum sampai semenit, lampunya nyala. Blub, 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 blub. Nyala juga di gereja, blub. Nah, terjadi beberapa kejadian lucu. Kenapa? Karena ada suami pegang istrinya orang, istri pegang suaminya orang. Ya, karena gak punya daya pembeda. Sorry. Dia pikir istrinya. Ternyata istrinya tetangganya. Coba kalau di sini, ada gak yang pegang istrinya orang? Kalau udah terang ini pegang, mesti didoain. Dia gak punya daya pembeda. Oh maaf, aduh saya pikir istri saya bu. Istrinya dipegang, istrinya juga mikir itu suaminya. Dia pasrah aja. Coba lihat saudara, dunia ditutupi kegelapan. Tapi ada kata itu tetapi. Baca lebih keras dari kata tetapi. 2, 3, tetapi terang Tuhan apa? Terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Berita baiknya saudara. Gelap tidak pernah bisa menang melawan terang. Amin saudara. Raja kita itu the king of light. Kerajaannya the kingdom of light. Siapa kerajaan musuh kita? The kingdom of darkness. Karena pada mulanya kata firman, dia ada di dalam apa? Kegelapan. Tapi yang lebih dahsyat, ternyata terang itu adalah identitas kita. Oh haleluya. Lihat apa yang Yesus ngomong dalam Matius pasal 5. Dia berkata, kamu adalah terang dunia. You are. Dia enggak bilang you have. You has enggak. Dia bilang you are. It means apa saudara? Itu identitas kita. Itu identity kita. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Dan terang itu tidak untuk disembunyikan. Perhatikan ini. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung itu salah satunya Tretes itu loh saudara. Kalau saudara dari Surabaya mau ke Tretes kan kelihatan, betul nggak saudara? Kerlap-kerlip lampunya. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Baca lagi 1, 2, 3. Sehingga menerangi siapa? Semua orang di dalam rumah itu. Semua orang di Surabaya ini sedang menunggu, melihat, menantikan. Adakah umat yang berbeda di Surabaya ini? Dan itu seharusnya ada. Siapa mereka? Saudara dan saya. Jadi terang. Tetangga saudara lihat, loh kok gak panik, kok dia tenang aja ya? Ya, bukan berarti kita sok-sokan, enggak saudara. Tenang kenapa? Saya punya jaminan dalam kehidupan saya. Jaminannya apa? Rohnya yang menyertai saya. Immanuel, Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Lalu Alkitab bilang begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ada kekuatan, ada kejelasan, tapi juga ada keteraturan. Oh kalau udah di dalam terang, dipimpin roh Tuhan, pasti teratur saudara. Kenapa? Kalau saudara lihat,
narasi di Kejadian pasal 1, maka mulailah Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya. Kata menciptakan di situ itu lebih kepada menciptakan ulang, recreation. Karena itu sudah diciptakan sebelumnya. Tapi karena diporak-porandakan, dihancurkan oleh si jahat, Tuhan ciptakan ulang, recreation, ditata lagi, disusun, dibentuk. Nah itu bedanya gelap sama terang. Gelap itu intensinya selalu ngaco, saudara. Ya, makanya kalau ada orang kerjaannya bikin kacau, nah kita tahu dia dari mana, saudara. Tapi kalau terang itu selalu menata, menyusun, membuat jadi baik, membuat jadi teratur, membuat jadi bagus. Itulah terang. Ada keteraturan. Saudara kalau melihat bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi ini, saudara, sangat teratur. Ya pertama terang, kelihatan, yang gelap-gelap jadi terlihat. Lalu dia pisahkan, saudara, air dengan daratan. Lalu dia pisahkan lagi, saudara, cakrawala. Lalu air yang di bawah dan air yang di atas. Jadi sebelum terjadi air bah, bumi ini teori astronomi sebelum air bah, saudara. Itu bumi itu ditutupi oleh atmosfer yang isinya air. Makanya pada waktu itu bumi dalam keadaan yang sangat ideal, enggak ada kutub. Tidak ada kutub utara, kutub selatan. Tidak ada 4 musim atau 2 musim. Di seluruh permukaan bumi, semuanya dalam keadaan ideal. Sejuk, enak, enggak kepanasan, enggak kedinginan. Makanya kalau saudara baca Kejadian pasal berapa itu? 6 ya. Ketika kemudian banjir datang, firman berkata begini, maka keluarlah air dari dalam bumi dan air dari atas. Kita pikir atas itu hujan. Tapi atmosfer air yang menutupi bumi itu pecah, saudara. Dan sejak itu bumi sudah enggak ideal lagi. Lihat, dosa itu menghancurkan segala sesuatunya. Itu sebabnya kemudian umur manusia makin lama makin pendek. Betul enggak, saudara? Ya, sekarang ini ilmu pengetahuan mengatakan maksimal manusia bisa hidup sampai berapa Pak Hans? 120 tahun. Siapa di sini yang 100 tahun? Ada enggak? Enggak ada. Yang 90 tahun? Enggak ada. Yang 80 tahun? Masuk kau no? Enggak ada juga. Yang 70 tahunan? Berarti di bawahnya ada ya. Coba lihat saudara. Ya, siapa yang pengen hidup sampai 120 tahun? Oh ada ya beberapa ya. Ya boleh ya. Saudara yang pengen hidup sampai 120 pastikan saudara masih punya teman. Nah pada awalnya Tuhan menciptakan ideal, Tuhan menciptakan teratur. Lihat saudara, sampai kemudian terakhir baru Tuhan ciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Baru apa saudara? Manusia. Lihat ditata sama Tuhan teratur. 2 Timotius 1 ayat 7, lihat saudara. Bahwa ternyata ketakutan itu against dengan apa? Kekuatan, kasih, dan satu yang hebat itu, ketertiban. Memang orang kalau takut itu jadi kacau, saudara. Ya, pernah lihat orang takut enggak, saudara? Wah, saya kan sering bepergian. Kadang di bandara tuh saya lihat orang, apalagi kalau bawa barang keruntelan, sudah boarding dia sudah telat, luar ditinggal, betul enggak, saudara? Malah kepontal-pontal. Ya, coba lihat orang kalau takut, makanya saya bilang jangan panik. Amin, saudara. Tenang. Ya tenang tuh enggak berarti kita tuh cuek, acuh. Enggak, saudara. Ya kita tetap harus waspada,
Tapi harus stay calm. Tuhan kita masih Tuhan yang sama sampai hari ini. Tuhan yang menenangkan badai. Termasuk badai corona. Amin saudaraku. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah ketika rohnya ada bersama dengan kita, ibadah kita teratur. Saya senang hari ini bisa lihat saudara. Kasih teologi kiri kanan bilang, kamu pemberani, bilang gitu. Karena ada yang enggak, Pak izin ya saya enggak ibadah. Kamu pemberani, amin saudara. Ibadah teratur, hidup teratur, pelayanan teratur, pekerjaan teratur. Nah saudara, saya percaya bukan hanya keteraturan. Tapi juga ini loh saudara, kebaikan. Aduh kalau bersama Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat 12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 18, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 21, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 25, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita senang enggak kalau dengar kata baik? Ya apa mantu Neci? Baik. Kerjaannya tokonya apa? Kok baik. Karirmu gimana? Baik. Sekolah are-are ya apa? Baik. Kerjaan gimana? Pelayanan gimana? Bukan cuman baik loh saudara. Sungguh amat. Bisa ngomong sama-sama? 1, 2, 3. Sungguh amat. Saya ditanya orang, Tuhan tuh baik ya Pak ya? Enggak saya bilang, Tuhan tuh enggak baik. Dia mendulu saudara. Maksudnya Tuhan tuh enggak baik, Tuhan tuh baik. Sungguh amat baik. Oh wow, saudara. Kenapa? Karena kebaikan itu sifat Tuhan. Kejahatan itu sifat iblis. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yaitu virus itu saudara. Tapi Allah datang untuk apa? Memberkati, memberikan kehidupan. Hidup dalam kelimpahan. Mazmur 100 ayat 5. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tetap itu artinya enggak berubah. Bukan cuman saudara, anak cucu saudara. Ya. Sebab Tuhan itu, makanya kita jangan cuma nyanyi. Allah itu baik. Sungguh baik bagi, ya God is good all the time. Banyak kan lagu tentang Allah baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ada salah satu leaders kita ya, yang kalau dia ngasih donasi, dia kasih apa, dia nggak mau tulis namanya saudara. Dia pakai kode. Kodenya Gigat, G-I-G-A-T, Gigat. Saya dulu bingung ini namanya dia atau apa. Kita kan biasanya kan pakai apa istilahnya itu singkatan ya saudara ya. FS, Freddy Sunjoyo misalkan. SH, bukan sarjana hukum, Stephen Hia. Adiknya SH juga, Stephen Hai. Bukan ya. Ini saya pikir singkatan, ternyata enggak. Gigat itu singkatan juga, tapi God is good all the time. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang lebar bilang, Gigat. God is good all the time. Mazmur 103, dari Daud. Saudara kalau baca di Alkitab, banyak Mazmur Daud. Itu saudaraku Mazmur yang dia tulis bukan ketika dia happy.
ketika dia seneng, habis dia diberkati, ada juga sih. Tapi begitu banyak mazmur yang dia tulis itu mazmur ketika dia susah. Mazmur ketika dia hadapi tantangan. Seperti kita ini loh, hari-hari ini loh saudara. Bisnis lagi seret, corona di mana-mana, kita lagi ketakutan. Saudara, segala sesuatu memang. Kemarin saya ditelepon sama salah satu pekerja kita yang mestinya hari Jumat ini anaknya menikah di Bali. Tadi malam dia telepon, padahal sehari sebelumnya anaknya telepon saya. Koden udah fix ya schedule-nya? Iya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, enggak takut ya? Tidak, saya bilang. Lalu tadi malam saya ditelepon papanya, ini kita rapat keluarga Pak. Iya kenapa saya bilang, kita batal, pernikahan di Bali dibatalkan karena kondisi, karena keadaan. Jadi pernikahannya enggak batal. Ya, pernikahannya tetap tapi dipindahkan ke Surabaya. Oh enggak masalah, enggak apa-apa saya bilang. Enggak, jangan kamu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Mau menikah di Bali, di Surabaya enggak masalah, yang penting nikah. Betul enggak saudara? Enggak apa-apa. Ya, santai aja, tenang aja. Ya, saudara, dalam keadaan apapun, God is good. Makanya bilang God is good all the time. Nih lihat Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan, baca sama-sama, janganlah lupakan segala. Iya, coba ngomong sama diri saudara begini. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan tolong saya. 1, 2, 3. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan tolong saya. Besok juga Tuhan pasti tolong. 1, 2, 3. Besok juga Tuhan, nah sekarang dirangkai jadi 1. 1, 2, 3. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang juga Tuhan tolong saya, besok. Iya, amin saudara. Iya jangan takut. Iya, Daud bilang jangan lupakan segala. Dia selalu mengingat kebaikan Tuhan ketika dia menghadapi tantangan saudara. Dia bilang kalau dulu Tuhan engkau dapat diandalkan, engkau setia, engkau gak berubah. Dulu kamu tolong saya, hari ini pun engkau pasti tolong saya. Makanya dia bilang Matt Redman menciptakan sebuah lagu judulnya 10,000 Reasons. Itu cuman sebuah perumpamaan aja bahwa ada begitu banyak alasan yang kita bisa pakai untuk bersyukur kepada Dia. Ya, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Dia bilang ribuan alasan kita bisa pakai. Itu dari Mazmur 103. Bless the Lord, oh my soul. Daud itu memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Pemain musik silakan kembali, saya selesai. Yang terakhir adalah apa saudara? Ketenangan. Ya, Kejadian 2 ayat 2. Dan ayat yang ketiga, ketika Tuhan menyelesaikan seluruh proses penciptaan ulang itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, kata berhenti di dalam ayat ini itu di dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut dengan istilah rest. Ya. Maka beristirahatlah Tuhan, rested. Yang di dalam bahasa aslinya dipakai istilah sabat. Dan ketika sabat datang, Alkitab bilang it is blessed and it is sanctified. Dikuduskannya hari itu dan diberkatinya. Mazmur 127 bilang Tuhan memberikan istirahat. And God give rest to His beloved. Terjemahan bahasa Indonesianya salah. Terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini. Dan Tuhan memberikannya pada waktu tidur. Mazmur 127 kan bilang sia-sialah kamu membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah kamu berjaga-jaga dari pagi sampai malam. Kalau bukan Tuhan yang menjaga. Sia-sialah kamu bekerja.
makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terjemahannya salah, saudara. Akhirnya banyak orang Kristen, enak turu aja ning ngono. Kan Tuhan memberkati pada waktu tidur. Turu enak, makin banyak tidur makin banyak. Salah. Terjemahan yang benar adalah Tuhan memberikan Sabat kepada yang dicintainya. To his beloved. Saya mau nanya, berapa banyak saudara di sini yang percaya saudara dicintai Tuhan? Coba angkat tangan saudara. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang sukar. Saya berdoa, Tuhan kasih Sabat kepada saudara. Amin. Sabat bukan dalam pengertian rest from work. Itu perjanjian lama, saudara. Rest from work. Istirahat dari bekerja, bukan. Makanya di Israel ada lift Sabat, masih ingat gak saudara? Berhenti di setiap lantai. Kenapa? Karena kalau hari Sabat, even mencet lift aja gak boleh. Tidak seperti itu. Tapi dia memberikan kepada kita, bukan rest from work, but rest in work. Istirahat di dalam apa? Kerja. Saudara bisa sibuk, saudara bisa kerja, saudara tetap punya kewajiban, tanggung jawab, tetapi ketika saudara melakukannya tanpa tekanan, maksudnya apa? Enggak stres, aduh kerjaan banyak, stressful, aduh kondisi kayak gini juga, aduh susah, aduh tiap kali bangun pagi susah, duit susah, duit susah, enggak. Tapi bangun pagi Tuhan, masalahku memang belum selesai. Tapi aku bersama dengan Engkau. Maka aku percaya kalau aku menyerahkan segala kekhawatiranku, when I cast my fear, my anxiety unto your hand. Alkitab bilang begini, maka damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran akan diberikannya kepadamu. Amin saudara. Saudara bangun damai sejahtera, rest, ya saudara tenang, nggak panik. Badan saudara, jiwa saudara kuat, badan saudara sehat, roh saudara menyala-nyala. Amin saudaraku. Imunnya jadi apa saudara? Jadi tinggi. Corona datang. Wah nggak bisa. Dia berbalik saudara. Ya, saudara jalani hari itu dengan damai sejahtera, pikiran tenang, jiwa sehat, mikirnya bisa baik, ambil keputusan juga bagus, baik saudara. Hasilnya excellent, luar biasa. Saudara diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Bangkit berdiri.